Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam hangat, salam Oscar kemanusiaan. Masih di seputar kronika dugaan penolakan pasien yang terjadi di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang siswi bernama Eviani Diah Putri yang tumbuh mekar 18 tahun harus meregang nyawa hingga mengembuskan nafas terakhirnya setelah tidak mendapatkan pelayanan medis dari Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu. Pusaran permasalahan kasus dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu masih terus berpolemik. Belum ada titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak, baik keluarga pasien maupun Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu. Merujuk Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat 2, rumah sakit dilarang menolak pasien emergensi. Dalam kondisi darurat, pelayanan kesehatan baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Tim investigasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi menurut keterangan Dr. Fikri Firdausa dikonfirmasi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bekasi mengatakan telah melakukan pemanggilan baik Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu maupun keluarga pasien. Data yang berhasil dihimpun pada Kamis 16 Juni 2022, tim investigasi dari Dinkes Kota Bekasi, Jawa Barat telah melakukan pemanggilan Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu. Pada Senin 20 Juni 2022 melakukan sidak ke rumah sakit tersebut. Selanjutnya pada Jumat 24 Juni 2022, tim investigasi Dinkes Kota Bekasi melakukan pemanggilan keluarga pasien. Terkait masalah ini, saya sempat melakukan perbincangan ringan dengan seorang tokoh di kawasan Jati Rahayu. Seorang narasumber yang perfect, smart dan luar biasa, yang memiliki rasa kepedulian dan rasa empati yang lahir dari hati. Nah, ini dia. Kemarin itu kita hari Jumat sudah dipanggil oleh Pak Dinkes Kota Bekasi dalam rangka ya istilahnya acara klarifikasi. Dan kita semua hadir di sana termasuk keluarga pasien, juga saya didampingi dari RT 1 sampai RT 5. Kita mendengar keterangan daripada Kabid Yankes yaitu Dr. Fikri sendiri. Ya intinya mana yang istilahnya dicocokkan antara dengan rumah sakit Healsa dengan keluarga pasien. Ya intinya kalau keluarga pasien itu sendiri menyampaikan seperti yang di kelurahan. Apa adanya yang saya katakan itu tadi, dan dari keterangan dokter Vicky sendiri dia sudah melihat CCTV dan ternyata dokter itu kan mengakui ya kan bahwa dia dasarnya tidak memeriksa pasien seperti itu. Nah disinilah dasarnya kami bahwa terkuak ya istilahnya bahwa itulah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dalam arti di sini apa yang kita berikan keterangan itu sesuai dengan fakta yang ada, jadi tidak mengada-ngada. Jadi apa yang disampaikan di kelurahan pada saat musyawarah dan klarifikasi sama seperti yang disampaikan di Dinkes? Betul itu sama, jadi tidak ada perubahan. Dalam arti ya istilahnya nggak mungkin kalau misalkan keluarga pasien itu mengada-ngada. Kemarin saya sampaikan kepada dokter Vicky dalam arti gini, ya kita nggak mungkin cari penyakit. Kalau memang misalkan itu, saya sendiri bisa dituntut kan secara hukum oleh rumah sakit. Ya ternyata dari hasil investigasi, ya ternyata ya seperti itulah keadaannya. Dokter itu ya istilah, tapi tetap pada prinsipnya mereka mencari pembenaran seperti itu. Nah kalau kita dari masyarakat disaksikan semua RT dari 1 sampai 5, ya memang apa adanya yang kita sampaikan, sekali lagi apa adanya, jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi kayak gitu. Dan ini semua demi perbaikan daripada pelayanan rumah sakit Healsa khususnya, yaitu istilahnya barangkali nanti bisa
ke rumah-rumah sakit yang lain agar masyarakat ini terlayani dengan baik seperti itu. Bagaimana reaksi Dinkes termasuk Dokter Fikri pada saat mendengar penjelasan dari Ketua-Ketua RT dan juga Pak RW sendiri? Ya, beliau agak kaget sih seperti itu, agak kaget. Ternyata beliau sendiri mengutarakan minta maaf. Jadi minta maaf dalam arti karena selama ini COVID pengawasan kepada rumah sakit maupun negeri atau swasta ya istilahnya tidak maksimal. Beliau menyampaikan seperti itu. Ya ini kalau saya bilang ya pembelajaran lah buat rumah sakit, khususnya rumah sakit Elsa kayak gitu. Nah, di samping itu kita sudah ada komit dalam artian Dokter Fikri mengatakan akan memberikan teguran keras terhadap rumah sakit Elsa terkait penolakan pasien warga RW 07, dan juga saya minta kepada beliau untuk ini asalnya diundang lagi secara publik. Kenapa? Ini kan sudah diketahui seluruh warga Jati Rahayu, dan iya bukan hanya Jati Rahayu, mungkin juga nggak tahu yang lainnya gitu ya, karena media massa yang sudah membantu dalam artian teman-teman wartawan ini ya alhamdulillah gitu istilahnya memblow up ini semua supaya kejadian ini jangan terulang lagi, itu aja. Jadi saya nggak tahu waktunya kapan, Dokter Fikri itu nanti akan berkoordinasi. Yang jelas kita minta satu komitmen secara tertulis, dan permintaan maaf yang secara tertulis ini harus dibuat, disaksikan publik dan terbuka. Seperti yang terjadi di kelurahan kemarin. Betul, seperti yang terjadi kemarin, kita minta itu aja kayak gitu. Kalaupun memang misalkan Dokter Fikri mengatakan kalau misalkan untuk menutup itu kan nggak mungkin, kan harus melalui pengadilan kan. Iya, prosedur yang ada kayak gitu. Ya kita nggak masalah, kalau nggak masalah. Tapi ini harus terbuka, saya bilang, kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Jati Rahayu. Karena nanti biar ini ada efek jerah lah untuk rumah sakit dan mati pelayanannya gitu. Jangan pernah menolak pasien. Iya, rata-rata yang seperti kemarin saya bilang waktu di kelurahan, kita ini masyarakat kita ini menengah ke bawah gitu. Jadi jangan coba-coba main-main dengan yang namanya penolakan pasien, karena memang sudah ada undang-undang kesehatan. Nah ya, dari undang-undang kesehatan itu sendiri ya kita mohon nanti bisa disosialisasikan ke masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu paham. Lanjut Pak RW, harapan ke depan Pak RW sendiri, pentingnya transparansi dan keterbukaan publik terkait tim investigasi Dinkes itu menurut Pak RW seperti apa? Ya, harapan kita di sini para pejabat terkait harus terbuka lah kepada rakyatnya gitu. Jangan kalau setiap ada masalah dibungkus selesai kayak gitu. Enggak. Kita ingin di sini ternyata memang kejujuran itu mahal harganya. Saya bilang, kenapa kejujuran itu mahal harganya? Karena itu bisa diselesaikan di kolong meja, bahkan di kolong meja. Itu yang saya nggak suka. Dan seluruh warga RW 07 itu menuntut itu gitu. Jadi siapapun dia pejabatnya, jangan pernah takut untuk yang namanya menegakkan kebenaran gitu, apalagi dalam hal pelayanan. Karena kita RT RW dan istilah pejabat-pejabat terkait yang ditunjuk dalam arti istilah pelayanan masyarakat, ya tunjukkan bahwa etikat baik kita untuk masyarakat gitu. Dan warga masyarakat kita kan usaha Jati Rahayu asalnya ya harus dilayani. Kita kan pelayan masyarakat, masa ngelayanin atasan, ya itu aja. Oke Pak RW, keinginan dan harapan keluarga itu sendiri seperti apa sih sebetulnya Pak RW? Keinginan keluarga ya mereka ini sebagai pembelajaran, pertama pembelajaran kepada rumah sakit, bahkan sekota Bekasi barangkali insya Allah. Jadi intinya jangan pernah menolak pasien, karena mereka hanya berharap tolong bisa dibantu. Dan nanti harapan di depannya misalnya seluruh rumah sakit itu yang ada di kota Bekasi, dalam arti layani dulu gitu, layani secara baik, layani secara benar sesuai dengan standar SOP yang ada kayak gitu.